tak melulu soal sensasi di tengah eksotisme alam. Terkadang ada persoalan konservasi atau perlindungan yang tak kalah penting bagi kelangsungan ekosistem. Selamat siang dari Gunung Sawal. Petualangan saya kali ini bukan sekedar mau menikmati pemandangan aja, tapi saya punya misi, yaitu untuk merilis kukang kembali ke alam bebas. Jadi sekarang kita harus mendaki dulu sampai ke ketinggian 800 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan konservasi Gunung Sawal terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan Suaka Marga Satwa seluas 5.400 hektar ini masih memiliki kondisi hutan yang lestari dan jauh dari eksploitasi manusia. Kukang ini hewan nokturnal atau yang aktifnya pada malam hari. Jadi kalau kita mau rilis seperti sekarang, kita nganternya pun harus dari waktu yang siang menuju ke sore. Jadi nggak mengganggu siklus hidupnya. Makanya ini matahari sebentar lagi mau terbenam. Kita harus bergerak lebih cepat. Jadi sebelum kukangnya bangun, kita udah sampai siap rilis. Tak hanya menjadi habitat kukang, Gunung Sawal juga masih menjadi habitat macan tutul. Ini salah satu jejak macan tutul. Ini penandaan indikator teritorialnya. Sini. Jadi di Gunung Sawal ini memang populasi macan tutulnya masih banyak banget. Dan jalur yang macan lewatin setiap harinya itu sama kayak jalur manusia. Nah ini tandanya ada cakaran di batang sama cakaran di tanah. Setelah berjalan hampir 3 jam, saya pun sampai ke kandang habituasi kukang. Kita sudah sampai di tempat kita akan merilis kukangnya, tapi ternyata nggak langsung dilepas ke alam liar ya. Kita taruh dulu di kandang habituasi 2-3 minggu, ngasih waktu kukangnya untuk pemulihan diri, untuk beradaptasi sama tempat baru. Nanti dilihat kalau kondisinya sudah lebih baik, barulah kita rilis ke alam bebas. Proses habituasi atau penyesuaian diri dengan kondisi sekitar dilakukan di kandang terbuka berukuran 3x4 meter ini. Di sini kukang dipantau perkembangannya. Harapannya setelah melalui proses rehabilitasi, kukang akan mampu bertahan hidup di alam liar. Oke, sebelum dilepas ke kandang habituasi, kukangnya ini dipasang semacam kalung radio collar ini sebagai pendeteksi pergerakannya. Jadi nanti bisa dideteksi melalui suara. Jadi nggak bisa nggak bisa gambar, cuma melalui suara. Semakin keras suaranya, nanti kukangnya semakin aktif, semakin dekat. Saatnya pelepasan, dibutuhkan kehati-hatian untuk menangani seekor satwa liar. Meski ukuran kukang tergolong mungil, primata ini juga punya kemampuan untuk menyerang. Kukang pertama audit udah kita rilis. Tuh. Jadi dipancing pakai bambu, nanti dia jalan masuk ke kandang habituasi. Nah di situ mulai deh dia ngerambat dari satu ranting ke ranting yang lain, belajar mengadaptasi, belajar menyesuaikan diri sama tempat tinggal barunya. Di dunia hanya ada 5 jenis kukang. 3 diantaranya ada di Indonesia, tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Menurut data International Union for Conservation of Nature, kukang Jawa masuk dalam status kritis atau satu langkah menuju kepunahan. Selain itu, kukang juga termasuk daftar 25 primata terlangka di dunia. Di alam, kukang memiliki peran penting sebagai penyebar benih. Kukang akan berburu dan memakan daging buah, sementara bagian biji akan dibuang.
Biji yang dibuang nantinya akan menjadi benih baru tanaman di hutan. Ini kukang kedua yang mau kita rilis, si Starmon lebih agresif dibanding yang pertama. Jadi meskipun bentuknya lucu, gemas, tapi nanganinnya harus hati-hati dan yang pasti harus ahli. Nah ini namanya siapa nih? Kukang atau Nycticebus koukang sp dikenal sebagai sloloris atau gerakannya yang lambat dalam beraktivitas. Hewan nokturnal ini mampu menjelajah hutan hingga 8 km saat mencari makan di malam hari. Sip, ini kukang kedua Starmon yang mau kita rilis sekaligus jadi kukang terakhir. Tadi kita udah pasang radio collar di salah satu leher kukangnya. Nah ini adalah alat yang bisa mengecek keberadaan kukangnya. Semakin nyaring bunyinya berarti kukangnya semakin dekat. Tuh. Makin nyaring suaranya. Dan buat kita berhasil melepas kukangnya ke alam liar, ke kandang habituasi, di habitat aslinya, itu melalui proses yang sama sekali nggak gampang di pusat rehabilitasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur yang kita lewatin ini memang cukup berbahaya karena kalau malam hari banyak hewan-hewan liar yang keluar untuk cari makan, babi hutan, macan. Jadi pergerakan kita harus cepat sekaligus juga waspada dan hati-hati.